point of view dari technical ini uptrend ya, bullish, jangka pendek dan jangka menengah ya. Jadi tren itu kan ada tren jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Ini jangka pendek dan jangka menengah aja Goto ini lagi uptrend, lagi bullish ya Mbak Sarah ya. Nah, wajar aja kalau ada aksi profit taking begitu nyentuh 115, 116 karena mungkin project yang belinya di bawah 60 perak ya. Bosnya dari sahamologi nih profit taking nih di atas 110 nih. Jadi profit taking kan nggak dosa, ya kan? Ya apalagi mau tahun baru ya sah-sah aja. Itu satu. Yang kedua, ini bisa keberapa? Nah, ini bisa keberapanya. Ini yang selalu jadi pertanyaan. Kalau saya ya, saya bilangnya kalau dia mantul di area 9192, dia tidak menutup potensi akan berbalik lagi kembali ke 105 sampai 111 dulu. Bisa nggak 116 dulu? Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bisa dibilang tweezer top, ada bisa bilang juga pembalikan arah. Nah, kalau dari historicalnya Goto tuh gini, dari reversalnya di berapa? Di 56, dia bisa bikin candle 1-2 hari koreksi, ya koreksinya habis itu hari ketiganya suka ada penguatan. Jadi mungkin besok masih akan melanjutkan koreksinya lagi, mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa ke 98 atau bisa 94 atau bisa 91. Akan tetapi selama dia kuat di atas 76, ini Goto masih oke, masih dibilang kategori sehat. Ini untuk saya ya. Sampai dia 77 sampai 79 aja dia Goto ini masih sehat. Ini tergantung supply and demand di marketnya tuh bagaimana responnya. Nah, kalau udah lagi kayak gini dia butuh namanya equilibrium, keseimbangan. Keseimbangannya itu biasanya dia bikin pola apa? Umumnya itu dia bikin pola pattern triangle dulu. Kalau habis bullish, dia habis koreksi, dia bikin angka segitiga dulu. Ininya. Kalau ada segitiga, biasanya break dari triangle. Nah, itu baru bisa kita lihat the next targetnya. Tapi kalau ngelihat dari menengah ke atasnya lagi, sebenarnya sih Goto masih ada ruang dia uji 145 sampai 147-nya. Masih ada ruang gitu. Cuman kalau koreksi sehat yang udah berapa persen nih Goto sebenarnya naik? Dari katakanlah 96 sampai ini udah 100% lebih. Terusnya kemarin ada isu hoax ya. Teman-teman kan ada isu hoax yang di 69 aja sampai ini aja udah naik 67%. Ya wajar aja kalau ada koreksi ini ya. Bikin pola triangle dulu. Biasanya gitu, ada higher low. Nah, untuk sementara yang terdekat ini ada di 94 sampai 90 yang terdekatnya ya. 90. Jadi kalau dia mantul di 9192-nya dia berpeluang 105 sampai 111. Tapi kalau dia terus bablas 90-nya, the next-nya dia ada di level 84 sampai 82. Itu Mbak Sarah. Oke, seperti itu ya tadi Kak Rihan, kalau nggak salah Kak Rian. Ada lagi? Biasanya sih kalau habis bullish jangka menengah, habis kena bullish jangka menengah, biasanya akan ada sideway konsolidasi untuk jangka pendek. Biasanya berapa lama? Secara Dow teori itu kan buy ini cycle-nya itu ada 2 mingguan lah. Jadi 2 minggu kalau pengen trading buy sell ya, kalau pengen asal cuan bukus ya boleh aja ya. Nanti mungkin breaknya di 2 atau 3 minggu lagi. Mungkin sih seperti itu Mbak Sarah. Oke, thank you Om Pus dan Om Kris. Nah, mungkin aku lanjut ke pertanyaan lagi ya Om, agak ngebut karena kita hampir setengah jam biar teman-teman semuanya bisa bertanya ya Om. Ya ada pertanyaan nih dari Kak Muhammad, katanya dia bilang kalau menurut LKH itu sebenarnya ada yang namanya Mercy harga bajai atau enggak bajai harga Mercy. Nah, mungkin ini sebenarnya saham-saham yang terlampau mahal atau terlampau murah, mungkin valuasinya juga ada yang bagus. Kira-kira contoh dong, tolong kasih contoh satu saham yang kira-kira secara itu gampang tapi harganya murah. Aku dulu deh, sisanya Mas Krisna ya. Oke. Kalau Pak LKH itu kan ada istilah Mercy mobil kendaraan Mercy harga bajai. Tetapi sekarang yang ada di pasar ya kayak brand, cuan, apalagi Amanirau. Kalau itu bajai harga Ferrari atau bajai harga Lamborghini gitu ya. Oke.
Tapi kalau ada yang salah harga, saya suka satu nih, Cevin, Lipan Finance. Oke. Gajah Tunggal, Bimantara, tuh salah satu BMTR. Khususnya memang saham-saham Pak LKH banyak saham salah harga. Mungkin kalau yang suka saham-saham salah harga bener-bener for value investing, bener-bener ya, murni value investing, karena kita juga kan ada kelas fundamental. Ada namanya PSSI. Om Krisna pasti kalau ngecek PSSI ini fundamentalnya bagus banget sebenarnya, Mas Krisna. Pelayaran. Ini perusahaan nggak perlu ada utang, sebenarnya udah cuan gitu. Nggak ini bagus. Memang chartnya juga masih downtrend, masih bearish, tapi secara fundamental dia bagus banget, dan ini salah harga. Sama seperti halnya Lipan Finance. Lipan Finance, kita udah beberapa kali juga nge-call di Lotus. Lipan Finance di bawah 485, kalau nggak 486 kita ke-call itu Lipan Finance, ada peluang rounding bottom. Fair value-nya kalau kita ngitung nilai intrinsik, harga wajarnya dia itu di 1.200, 1.300, sekarang itu masih 535. Kita nge-call-nya di bawah 500 dari. Nah, itu tinggal cari momentumnya gimana. Kayak hari ini aja ada Gajah Tunggal ya, Pak LKH ini juga. Betul, hari ini juga Gajah Tunggal ya. GJTL hari ini auto reject atas kalau nggak salah. Cuman saya belum ngecek lagi PBV-nya Gajah Tunggal dia ada di berapa. Hari ini auto reject atas ya untuk Gajah Tunggal. Bisa ke berapa kayaknya kalau dihitung dari ini harusnya sih wave 5 ya, dia bisa 1.200 berapa nih. Okay. Gapnya udah berarti tertutup bisa buy on strength ya Om untuk GJTL. Gajah Tunggal ini agak-agak tricky ya, pengalamanku Gajah Tunggal bisa buy on strength, bisa buy on weakness. Karena kenapa? Gajah Tunggal ini kelemahannya dia adalah di liquidity. Masalah jumlah bid overnya kadang-kadang nggak balance. Kita mau masuk banyak, tiba-tiba nanti pas lagi turun bidnya hilang. Jadi hati-hati ya untuk saham-sahamnya. Okay. Terusnya seperti INKP, itu kan nilai PBV-nya di bawah 1. Nah itu murah. Harga wajarnya INKP kan 16.000. INKP aja sekarang harganya kalau nggak salah di berapa? INKP itu harganya 8.400-an ya, 8.400. Harga wajarnya dia di 15.000, 16.000. Ini masih terdiskon 50%. Tapi dibalikin lagi, kalau misalnya pengen ngikutin value investing, uang dapur cukup nggak untuk ngikutin value investing itu sendiri? Karena value investing itu untuk minimum ya, minimum siklusnya itu 3 tahun, 3 tahun setengah. Jadi harus kuat nahan perut atau nggak trading itu minimum di 3 tahun. Kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan jalan, itu pas lagi rezekinya gitu. Kurang lebih sih seperti itu gitu ya, kalau dari saya. Kalau dari Om Kris, kira-kira saham pilihannya apa nih yang tergolong murah? Ya, tadi beberapa sudah banyak disebut juga sama Om Kus ya. Memang kalau acuannya LKH itu kan memang frasenya dari LKH ya. Ya, saham-sahamnya dia juga sih banyak kan saham-saham dari grupnya Panin tuh rata-rata masih pada murah ya. Selain Cevin, PNIN, PNMF tuh murah-murah semua. Itu PBV-nya cuma 0, sekian, bahkan nggak sampai 0,5, mungkin cuma 0,2, 0,3 gitu. Kemudian saham-sahamnya grup MNC juga sama ya. Bimantara itu juga PBV-nya rendah sekali, itu cuma 0, sekian. Sama lah grup MNC, grup PNIN itu rata-rata secara secara valuasinya, book value-nya itu rendah semua. Tapi ya gitu, bukan saham yang menjadi favorit semua orang gitu kan. Jadi orang kan pengennya yang main saham itu atau invest saham geruduk-geruduk naik gitu ya. Yang bersih gitu kan, yang banyak beritanya, yang banyak sentimennya, yang banyak isunya. Kalau yang cuma diem-diem anteng-anteng, yang autis gitu, yang bukan autis, apa istilahnya, yang nggak ambis lah dia ya. Introvert gitu ya. Ambis lah, kemarin ada brand ambis banget tuh, gue naik lagi. Ya kalau sahamnya saham introvert gitu kan, yang bukan saham gaul ya jadi kurang mencolok gitu ya. Jadi naik manggungnya nanti kalau lagi pengen manggung aja gitu kan. Dan
apa namanya, selain saham ini tidak mencolok atau tidak banyak sentimennya, juga biasanya kenapa saham-saham ini lama naiknya gitu kan, nyimpannya mesti lama itu karena biasanya juga ini saham-saham yang murah tapi pelit dividen gitu kan. Ya baru-baru aja kemarin grup Panin itu, terutama Kevin ya, itu lagi royal gitu bagi dividen karena lagi dapat lagi ketiban durian jatuh gitu kan, tiba-tiba dapat apa, tagihan yang dulu pernah dihapus gitu kan, tiba-tiba itu dibayar gitu. Jadi itu jadi masuk jadi laba karena sudah pernah dihapus. Tiba-tiba. Iya, jadi dia bagi dividen. Nah, biasanya nggak pernah, grup Panin mana pernah bagi dividen gitu kan, pelit ya. Sama grup Sinarmas juga tuh pelit banget itu ya, dari dulu Indah Kiat, labanya gede tapi ya, dividennya cuma berapa, 50 perak kalau nggak salah ya, dan itu flat gitu ya, mau labanya berapapun bagi dividen cuma 50 perak gitu ya, itu dividen formalitas namanya ya kan. Investor jadi males ya, terutama investor institusi. Kalau retail sih nggak terlalu peduli sama dividen biasanya, tapi kalau investor institusi itu dividen itu penting karena institusi kan megangnya jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang harga saham nggak naik juga nggak bagi dividen, ya males jadi megangnya kan. Gitu. Jadi tidak selalu saham yang saham Mercy, harga bajai itu tidak selalu menarik untuk semua orang gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang napasnya panjang. Iya, yang napasnya pendek tuh kayaknya harus hati-hati aja. Ya udah ikutin aja deh Om. Ngap-ngapan jadinya. Ngap kayak ikan mas koki gitu ya. Atau ikan koi gitu. Apalagi kalau duit belanja istri ya Om, di tradingin, wah lama banget di saham gak naik-naik. Bisa bombardir dalam rumah. Oke Om, thank you Om Kris dan Om Kus. Nah mungkin aku mau lanjut lagi untuk Kak Muhammad. Mungkin Kak Muhammad pengen buka akun rekening, jangan lupa juga bukanya di Lotus Sekuritas. Caranya gimana? Langsung aja klik link yang sudah di komen yang sudah aku sematkan, di mana juga ada bit.ly Sahamologi Lotus Sekuritas. Nah teman-teman nanti bakalan dapat aplikasi Sahamologi juga, dan kalian juga cuma untuk investasi sebesar Rp100.000 kalian sudah langsung bisa buka akun FDN Saham. Oke Om, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Kak Michael, dia tanya, katanya Kak, tolong dong bahas PGO nih, PGO tolong dibahas dong Om, gitu. Minggu lalu pernah dibahas ya Om Kus ya. Tuh Om Kus, Om Kus dulu deh. Untuk malam ini kita ulang lagi Om, mungkin baru beli atau lagi yang beda Om, beda. Kan kemarin mungkin yang nggak nonton, nah. Ya. Rugi banget mungkin yang kemarin nggak nonton ya, harusnya. Ya, silakan Om Kus. Okay. Kalau aku melihat dari si PGO ya. Nah, kalau PGO kalau misalnya dibanding dengan brand, ini lebih murah, baik itu dari price ataupun dari value ya, dibanding brand ya. Bayangkan misalnya PGO menggunakan pairnya brand, harusnya ini udah 100.000. Kalau menggunakan pairnya brand, cuman kan ini BUMN ya, agak sulit. Cuman kalau aku lihat dari historicalnya, dia selama masih kuat di atas 910 atau 950, PGO masih oke. Karena di sini sebelumnya di bulan Juni ya, aku sempat bahas juga di sini history repeat itself, dia kemungkinan akan ada membuat pengulangan rounding bottom. Nah, sekarang ini lagi di area bottomingnya. Cuman kalau di area bottomingnya si PGO, kalau rounding bottom lagi berulang, benar seperti kayak bulan Juni, bulan Agustus, atau di bulan, Agustus akhir atau September awal, ini aja perjalanannya lumayan cukup panjang, bisa 2 bulanan. Jadi, kalau misalnya beli sekarang, ataupun besok, ya di saat pelemahan, dapatlah di bawah 1000 atau di bawah 1020, selama masih kuat di atas 920, bisa di hold 2 bulan ke depan, baru kita hitung lagi. Jadi PGO ini sebenarnya sih
kalau dari poin teknikalnya ada grand teknikalnya, aku bisa geser-geser sedikit. Kalau sesuai dengan ekspektasinya, kalau sesuai ya ekspektasinya, harusnya sih tahun depan dia bikin all time high lagi. Tapi kalau di luar ekspektasi, dia jebol 910-nya, ya berarti pestanya bubar, usai. Gitu. Jadi PGO buat aku sih masih cukup menarik. Cuman untuk sekarang karena formatnya dia akan membuat rounding, saya lebih pilih nanti aja deh masuknya di bulan Januari sambil saya lihat lagi. Karena kenapa? Kalau kita pakai time frame besar, candle monthly, ini ada peluang dia membuat candle 3 black crow. Sorry ya. Buang 3 black crow, terusnya on weekly-nya juga udah 1, 2, 3, ini udah berapa kali ini ya. Saya takutnya dia nguji 970 sama nguji 935. Nah ini dia, saya lebih kalau pengen bottoming di 970 atau 935 atau 930-nya. Atau, ada ataunya nih, atau jika dia breakout 1075, tapi minggu depan atau 2 minggu lagi tutup di atas 1075, itu akan menarik. Jadi technical itu kita ngikutin flow-nya aja. Mau strategi buy on weakness harus bisa, buy on strength atau penguatan breakout juga kita bisa.